Baik, selamat siang semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hotmar Pandiangan, dan hari ini saya ditemani oleh rekan saya, dan saya kasih waktu untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Baik, nama saya Claudius Kinsi, rekan sejawat dari Pak Hotdar. Baik, terima kasih Pak Claudius. Selamat siang. Selamat siang Pak Hotdar. Apa kabar pada siang hari ini Pak? Luar biasa, baik-baik. Baik, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi terkait kegiatan supervisi yang kita laksanakan yang sudah terjadwal. Namun sebelumnya kegiatan ini harus saya jelaskan dulu tujuannya apa. Karena gimana pun kegiatan supervisi yang sudah kita mungkin kita sudah pernah lakukan bersama. Yang pertama kita akan adakan pra-observasi, kemudian nanti ada kegiatan observasi, dan yang terakhir itu nanti pasca observasi. Dan yang sekarang kita lakukan ini adalah kegiatan pra-observasi. Nah, tujuan daripada kegiatan pra-observasi ini adalah hanya ingin mengetahui sejauh mana kesiapan Bapak untuk melakukan kegiatan supervisi nanti atau kegiatan observasi, dan harapannya dengan kegiatan pra-observasi ini Bapak boleh lebih percaya diri lagi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti. Nah, kira-kira itu tujuan daripada kegiatan pra-observasi ini. Yang kedua, tujuan daripada kegiatan supervisi yang sebentar akan kita lakukan, yaitu sebagai pengamat atau sebagai observer, saya berharap nanti Bapak Claudius boleh lebih lagi memahami sejauh mana cara Bapak mengajar di kelas, sejauh mana hasil daripada pembelajaran Bapak pada saat dilaksanakan di dalam kelas. Dengan begitu Bapak nanti bisa mengevaluasi, dan harapannya Bapak boleh melakukannya dengan lebih baik lagi untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, kira-kira begitu tujuan daripada kegiatan pra-observasi ataupun supervisi yang kita langsungkan sebentar lagi. Nah, yang mau saya tanyakan sebelum kita melakukan kegiatan observasi Pak, yang pertama, Bapak sudah siap melakukan kegiatan observasi atau supervisi di minggu depan? Siap Pak. Baik, sebelumnya saya mau pertanyakan, kira-kira nanti mata pelajaran apa yang harus Bapak ajarkan? Matematika di kelas 4 Pak Hotdar. Baik, matematika di kelas 4. Nah, kegiatan atau tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada kegiatan supervisi nanti itu apa? Baik Pak Hotdar, ini pada mata pelajaran matematika untuk kali ini saya akan membawa materi pecahan senilai, di mana nantinya setelah mengamati gambar dan teks bacaan dan video yang disajikan, peserta didik dapat menganalisis pecahan senilai dengan benar. Lalu yang kedua, melakukan diskusi kelompok secara kolaboratif, nantinya peserta didik akan mampu menyajikan konsep pecahan senilai dengan jelas dan tepat. Itu Pak Hotdar dari tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan. Bapak, tadi saya sudah dengarkan tujuan dari apa yang sudah Bapak jelaskan. Yang pertama yaitu dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis daripada pecahan senilai tersebut. Yang kedua, dengan kerja kelompok, peserta didik mampu menyajikan contoh ataupun terkait materi pecahan senilai tersebut. Baik, dari apa yang sudah Bapak rencanakan terkait kira-kira nih area pengembangan yang hendak Bapak capai yang mana? Ya, dari tujuan pembelajaran sudah jelas, ada dua aspek yang saya ambil, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan, di mana selain siswa mendapat pengetahuan tentang bagaimana pecahan senilai itu, juga siswa mampu memiliki keterampilan untuk menyajikannya Pak Hotdar. Oke, berarti ada 3 ya yang Bapak akan capai nanti terkait sosial sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dari untuk mencapai keberhasilan daripada pembelajaran nanti supaya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan rencana Bapak. Nah, kira-kira strategi apa nih yang Bapak lakukan dalam mencapai target tersebut? Baik, Pak, dari apa yang akan saya lakukan nantinya, jelas saya akan menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi dengan KSE, di mana saya lihat anak-anak saya ini, saya petakan mereka rata-rata didominasi dengan kinestetik. Selain itu juga diikuti dengan auditory dan visual sebagian. Nah, saya ambil juga dengan metode cooperative learning, di mana nanti akan bekerja kelompok itu untuk mengakomodasi dari gaya kinestetik anak-anak. Dan juga dari model pembelajaran ini jelas
sangat menekankan kerjasamanya, di mana ada beberapa perlengkapan atau media yang akan saya gunakan selain PPT, video, gambar, dan teks. Nanti akan juga melalui dengan praktek singkat, yaitu dengan origami, gunting, kertas, lem, dan art warna. Oke. Baik Pak, saya pikir apa yang sudah Pak jelaskan mulai dari tujuan, dari area pengembangan, bahkan strategi yang sudah Pak siapkan, saya pikir sudah sangat bagus. Namun saya memastikan saja Pak, kira-kira ini kegiatan supervisi ini kapan akan kita laksanakan? Itu nanti akan diadakan di hari Sabtu tanggal 9 Desember. Baik, dari saya sendiri saya cukup sampai di sini Pak Claudius. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak susun, sudah Bapak rencanakan boleh berjalan dengan baik, dan kegiatan supervisi yang kita laksanakan nanti di hari Sabtu boleh berjalan dengan baik. Dan nanti setelah kita kegiatan observasi, kita akan lanjutkan kegiatan pasca observasi, tetapi nanti akan kita laksanakan itu bersamaan dengan pendampingan individu yang kelima, di mana kita akan didampingi oleh BP kita terkait kegiatan supervisi yang sudah kita lakukan. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai bertemu di kegiatan observasi minggu depan. Terima kasih juga untuk Pak Ular atas kesempatannya untuk bincang-bincang untuk kegiatan supervisi nanti. Terima kasih Pak Ular. Selama pembelajaran harus kita sepakati keyakinan kelas kita. Siapa yang punya usul untuk keyakinan kelasnya? Silakan. Tidak boleh bermain-main di kelas, tulis ya. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Boleh bermain-main ya. Di kelas lain. Tidak boleh. Berisik. Oke, itu kesepakatan lah, harus kita yakini dan tidak kita laku, dan kita harus lakukan. Tidak? Setuju nggak dengan tempat waktu menentukan tugas? Setuju nggak kalau memperhatikan penjelasan guru? Setuju ya? Pada nampak ya? Tidak boleh bermain-main di kelas, tapi bisa belajar. Tepat waktu mengerjakan tugas dan memperhatikan penjelasan. Ini harus diyakini dan disepakati untuk dilakukan. Paham? Jadi kalau yang melanggar akan kena konsekuensi. Ngerti ya? Oke.
2/6, ini 1/1/3. Oke, sekarang mau kita ke depan. 3 orang. Ayo sini 3 orang. Ayo ke depan ayo, depan. Ya, boleh sini 1. Ayo. Ya, sini 1 lagi. Ayo sini. Oke. Anggap ini kue. Roti. Ya, roti ya. Kue roti. Sini, nah. Kue roti ini Bapak bagi. Ya, Bapak bagi. Bapak bagi menjadi 3. Ya, 3 ya. Jangan makan yang palsu. Kalau palsu makan juga banyak. Oke, sudah. Lalu ada 3 lagi datang meminta. 3 lagi datang meminta. Oh, salah. Ini berapa nilai pecahannya? Berapa? 1/3. Ya, hasilnya 3 orang. Kasih tangannya ke mereka. Oke, sudah. Menempel dengan temannya. Teman siapa? Teman di mana? Oh, kamu mau depan ya? Ini di sini. Sini, depan sini. Kamu di sini. Ya. Oke. Tadi berapa tadi? 1/3. Kalau sudah diambil, jadi berapa nih 1 orangnya? 1/6. Kalau ini nempel, berapa? 2/6. Tadi siapa yang awal? 1/3. Sama nggak dengan 2/6? Sama, itulah nilai pecahan senilai. 1/3 sama dengan 2/6. Saya dipahami? Bisa? Sama ya? Nah, untuk mendapatkan ini bagaimana? Nanti kita akan pelajari. Oke, kalian akan menentukan. Oke, terima kasih bagi rotinya lagi. Pemantiknya. Angkat tangannya supaya bagi makanan di sini. Enak kan? Bagi makanan? Jangan takut, jangan takut. Kedua, pernahkah kalian berbagi makanan dengan saudara kalian? Bagaimana caranya agar sebagian berbagi sama rata? Dengan berbagi sama apa? Sama ya, bisa ya? Itu jadi pokok pesan pemerintah berbagi dengan orang lain. Karena di luar sana banyak yang tidak terhitung dengan kita. Jangan hanya saudara yang ditolong, tapi teman-teman yang lain juga harus kita tolong. Penguatan, silakan semua lagi. Nilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan 2 jenis kue berikut. Kue coklat dipotong menjadi 2 bagian. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian. 1/4 bagian kue coklat ukurannya sama dengan 2/8 bagian kue keju. Artinya, pecahan 1/4 dan 2/8 nilainya sama, atau disebut juga pecahan senilai. Cara menunjukkan senilai adalah dengan mengalihkan atau mengalihkan dengan angka yang sama. Yang pecahan senilai dari 8 sampai 12. Cara persamaan dan pengalihan. Misal, 8 dikali 2, 12 dikali 2. Hasilnya 16/10.
mengembangkan dirinya bertanya apabila ada yang kesulitan. Mengerti? Jangan diam saja, oke? Waktunya Bapak beri waktu. Jadi tolong segera diselesaikan. 1 dilipat jadi 4. Yang perintah KPD warnai berapa? 1 kotak. Yang kedua itu berapa? 6. 16. Bagi 16. Silakan. Ya, ini kan. Ini kan. Lalu yang berikutnya di kotak dilipat.
Claudius. Selamat pagi Pak Oleh. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa baik Pak. Oke, Pak Claudius, kita masuk pada sesi yang ketiga, yaitu pasca observasi. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan terkait hasil pembelajaran yang sudah berjalan di hari Sabtu kemarin. Yang pertama, kira-kira nih Pak Claudius, bagaimana perasaan Bapak terkait berjalannya kegiatan observasi pada hari Sabtu kemarin? Ya, terima kasih Pak Ulay. Pembelajaran yang saya lakukan diawali dengan ketekanan sebenarnya. Lalu sepanjang perjalanan waktu saya sudah semakin nyaman dan semakin enjoy dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik. Baik, berarti pada dasarnya Bapak sudah menikmati lah ya, menikmati bahkan berjalannya semua sesuai dengan yang sudah Bapak harapkan. Nah ini Pak, kira-kira nih bisa nggak Bapak ceritakan kembali terkait area langkah-langkah pengembangan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi? Baik Pak Allah, seperti pembicaraan kita di observasi bahwa ada dua area yaitu pengetahuan dan keterampilan. Dari situ saya mulai menyusun modul ajar sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan yang saya ingin ajarkan ke anak-anak sehingga ada pengembangan itu tercapai. Lalu saya membuat media ajar, bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid. Selain itu saya juga mempersiapkan speaking dan teknik stop berupa nyanyian bersama anak-anak. Oke, berarti dari kegiatan Bapak yang sudah rencanakan dan hasilnya juga berarti sesuai Pak ya. Baik, yang pertanyaan berikutnya Pak, menurut Bapak nih sejauh mana nih keberhasilan pembelajaran yang Bapak sudah laksanakan dengan langkah atau rencana yang sudah Bapak susun? Dari pembelajaran yang saya lakukan itu sesuai dengan langkah-langkah, namun tidak menutup kemungkinan kita ada kekurangan sedikit ya Pak ya, tidak menutup kemungkinan itu. Kemudian kalau tercapainya ada pengembangan itu saya rasa sudah cukup tercapai, terlihat dari anak-anak senang, anak-anak juga dapat mendapatkan pengetahuan atau keterampilan yang saya harapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, tadi Bapak bilang tidak menutup kemungkinan pasti ada kendala. Nah kira-kira itu kendalanya apa? Nah, kendala yang saya alami itu adalah manajemen waktu Pak Olo. Saking keasikannya mengajar tidak sesuai dengan rencana waktu yang mau dibuat. Lalu dengan kan pembelajaran saya itu ada berkelompok. Ada beberapa sesuatu yang kurang aktif dalam berkelompok. Nah, itu yang saya alami dua hal itu. Oke. Nah dari Bapak yang sudah jelaskan tadi ada kendala terkait manajemen waktu. Artinya mungkin pada saat kegiatan kerja kelompok mungkin menyita waktu yang lebih banyak. Nah, kira-kira itu menurut Bapak sendiri, mengapa itu terjadi? Itu terjadi karena siswa sendiri itu saat membuat kelompok itu membutuhkan waktu yang banyak. Menyusunnya meja kelompok, menyusun kelompok itu kan butuh waktu yang banyak. Itu yang saya tidak butuh dalam rencana pembelajaran. Jadi Bapak sudah jelaskan nih ada beberapa kendala dan juga Bapak sudah tahu tuh penyebabnya kira-kira apa. Ke depan nih Pak, harapan Bapak atau perbaikan ke depan itu kira-kira apa lagi yang Bapak perbaiki? Mungkin pembelajaran berikutnya saya akan mengatur kelompok terlebih dahulu di pertemuan sebelumnya. Lalu saya setting atau saya atur anak itu sesuai dengan kelompok yang telah diatur sebelumnya. Lalu untuk siswa yang kurang aktif mungkin saya harus mendampingi ya Pak, mendampingi mereka dalam membentuk kelompok lalu menuntun mereka dalam menyelesaikan LKPD yang sudah selesai. Baik, oke. Dari Bapak yang sudah jelaskan dari awal pertanyaan pertama sampai sekian pertanyaan saya dan hasil pengamatan saya pun terkait observasi yang sudah saya lakukan kemarin, yaitu bahwa memang apa yang Bapak sampaikan itu apa yang sudah Bapak lakukan semuanya sudah bagus, yang menurut saya sudah bagus, dan harapan-harapan Bapak itu mudah-mudahan ke depan apa yang sudah bagus sekarang ini Bapak akan terus belajar dan ke depan akan lebih bagus lagi. Saya pikir Pak demikian kegiatan pasca observasi kita pada pagi hari ini. Baik Pak Claudius, saya pikir sampai di sini kegiatan pasca observasi kita pada pagi hari ini. Biarlah semua harapan kita, program dan rencana kita ke depan, terlebih Bapak semuanya berjalan dengan baik dan pembelajaran kita pun ke depan akan lebih baik lagi. Ada yang mau sampaikan? Terima kasih atas bantuan Pak Arya selama ini dalam coaching hari ini tentang supervisi akademik yang dilakukan. Semoga kita dapat bertemu baik. Oke, baik, terima kasih banyak Pak ya.